Legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan dipenuhi hutan rimba, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Pajajaran. Raja kerajaan ini, Prabu Siliwangi, dikenal sebagai raja bijaksana yang mampu mempersatukan tanah Jawa bagian barat. Ia memiliki banyak istri, namun salah satu permaisurinya melahirkan seorang putri yang kelak mengubah sejarah dan menjadi legenda, Putri Kadita. Putri Kadita lahir dengan kecantikan yang tiada tara. Kulitnya bening bagai pualam, rambutnya hitam legam panjang hingga ke pinggang, dan matanya berkilau seperti bintang pagi. Karena kecantikannya yang luar biasa, rakyat menjulukinya Dewi Srengenge, artinya Dewi Matahari. Namun, di balik istana yang megah dan senyum yang memikat, nasib sang putri tidaklah seindah dongeng. Para selir raja iri hati pada kecantikannya, khawatir kelak Kadita akan menjadi pewaris tahta. Terutama seorang selir muda yang ambisius bernama Dewi Mutiara. Ia menghasut raja agar mencoret Kadita dari garis pewaris dan mendorong anak kandungnya sendiri untuk menjadi raja selanjutnya. Kutukan penyihir. Suatu malam, Dewi Mutiara memanggil seorang dukun sakti dari pegunungan. Dengan ritual gelap dan mantera kuno, ia mengutuk Putri Kadita agar tubuhnya terkena penyakit kulit mengerikan. Esok harinya, ketika sang putri terbangun, seluruh tubuhnya dipenuhi borok dan luka bernanah. Wajahnya yang semula cantik bagai rembulan, berubah menjadi ngeri untuk dipandang. Raja Prabu Siliwangi murka, namun para tabib istana tak mampu menyembuhkan penyakit misterius itu. Rakyat pun mulai berbisik-bisik, menyebut Kadita sebagai pembawa sial. Demi menyelamatkan nama kerajaan, sang raja, dengan berat hati, mengusir putrinya dari istana. Kadita berjalan seorang diri menyusuri hutan belantara, dengan tubuh yang sakit dan hati yang hancur. Tapi ia tak menangis. Ia pasrah, berjalan terus ke arah selatan, mengikuti suara angin yang memanggilnya dari lautan. Pertemuan dengan penjaga laut selatan. Setelah berhari-hari berjalan tanpa tujuan, Kadita tiba di tebing tinggi yang menghadap Samudra Hindia. Di bawahnya, ombak menggulung buas. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ombak itu seolah-olah berbicara padanya. Suara air laut bergemuruh menyebut namanya, memanggilnya. Dengan langkah mantap, Kadita menjatuhkan diri dari tebing. Tapi bukannya mati, ia justru disambut oleh makhluk gaib penghuni laut, ular raksasa, ikan-ikan bersayap, dan makhluk air berbentuk manusia. Mereka membawanya ke dasar lautan, ke sebuah kerajaan gaib bernama Istana Laut Selatan. Di sana, seorang ratu air yang tua, penjaga lautan, menyambut Kadita dan berkata, "Wahai putri yang malang, takdir telah memilihmu. Engkau bukan manusia biasa. Tubuhmu telah dikutuk, tapi jiwamu adalah pewaris kekuatan samudra. Terimalah takdirmu, jadilah pelindung lautan dan penjaga batas dunia manusia dan makhluk gaib." Kadita menerima dengan ikhlas. Seketika tubuhnya sembuh. Luka-luka menghilang, digantikan oleh tubuh abadi dengan kekuatan luar biasa. Ia kini menjadi Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, penguasa dunia bawah samudra. Kekuasaan di dua dunia. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul tak hanya dikenal sebagai penguasa lautan, tapi juga sebagai makhluk gaib paling kuat di tanah Jawa. Ia memiliki ribuan pasukan jin dan makhluk halus, kerajaan megah dari mutiara dan karang, dan kekuasaan yang bisa memengaruhi alam manusia. Namun, meski telah menjadi Ratu Agung, ia tak melupakan masa lalunya. Ia masih sering muncul di pesisir selatan, terutama di pantai Parangtritis, mengenakan kebaya hijau zamrud, warna keramat yang menjadi lambang kekuasaannya. Konon,
siapapun yang memakai warna hijau di pantai selatan akan dipanggil oleh sang ratu dan ditarik ke dasar laut untuk menjadi abdi dalam istananya. Perjanjian dengan Raja Mataram. Beberapa abad kemudian, seorang raja muda dari Mataram bernama Panembahan Senopati ingin menyatukan seluruh Jawa. Namun jalannya dipenuhi peperangan dan pengkhianatan. Dalam perenungan di pinggir pantai selatan, ia bertapa meminta petunjuk. Saat itulah Nyi Roro Kidul muncul dalam wujud wanita cantik dan bersinar. Ia menawarkan perjanjian gaib. Jika engkau ingin menjadi raja besar, aku akan membantumu. Tapi kerajaanmu harus tetap menjaga hubungan spiritual dengan Laut Selatan. Dan setiap Raja Mataram setelahmu harus mengakui keberadaanku. Panembahan Senopati menyetujui, dan sejak saat itu, seluruh raja-raja Mataram, hingga dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta, menjalin perjanjian mistis dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan hingga kini, Istana Yogyakarta masih menyisakan satu ruangan kosong khusus untuk sang ratu, yang disebut sebagai Kamar Nyai, menghadap langsung ke Laut Selatan. Antara mitos dan kenyataan. Legenda Nyi Roro Kidul hidup dalam budaya rakyat, kesenian, hingga kehidupan spiritual masyarakat Jawa dan Sunda. Banyak orang mengaku melihat penampakan wanita berbaju hijau di pantai, atau mengalami mimpi aneh saat tidur di hotel dekat Parangtritis. Ada pula yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul adalah manifestasi dari Dewi kuno, mungkin jelmaan Dewi Laut dari kepercayaan Hindu sebelum Islam datang ke Jawa. Ada pula yang meyakini bahwa ia adalah ruh penjaga tanah Jawa yang mengatur keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Apapun kebenarannya, legenda Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Nusantara. Dan setiap kali angin Laut Selatan berhembus kencang membawa suara ombak yang berdebur keras, banyak orang percaya itu adalah suara sang ratu, Nyi Roro Kidul, yang tengah menjaga perbatasan dua dunia.